Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Zikri, NIM 240010225 Rombel PCKR F. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sendi articulatio plana atau sendi arthrodia. Sendi articulatio plana adalah jenis sendi sinovial yang memungkinkan pergerakan terbatas antara dua tulang dengan permukaan datar atau sedikit melengkung. Dalam sendi ini, tulang dapat bergerak satu sama lain dalam gerakan geser atau gliding tanpa rotasi yang signifikan. Sendi ini berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dan stabilitas pada struktur yang terlibat. Oke, yang berikutnya karakteristik sendi articulatio plana atau arthrodia. 1. Permukaan datar. Permukaan artikulasi yang relatif datar atau sedikit melengkung. 2. Gerakan terbatas memungkinkan gerakan geser, gliding yang sangat terbatas antara tulang. 3. Tanpa sumber rotasi, tidak memiliki sumber rotasi yang jelas sehingga gerakan lebih bersifat translasi. 4. Kapsul sinovial, dikelilingi oleh kapsul sinovial yang berisi cairan sinovial untuk mengurangi gesekan. 5. Ligamen stabilizer, dikelilingi oleh ligamen yang membantu menjaga stabilitas sendi. 4. Amfiartrosis, bersifat amfiartrosis yang berarti memungkinkan sedikit gerakan. 7. Contoh ditemukan pada sendi antara tulang karpal di pergelangan tangan dan tulang di antar tulang vertebra. Oke, selanjutnya jenis sendi. Sendi articulatio plana atau arthrodia termasuk dalam jenis sendi sinovial atau diartrosis. Sendi ini juga dikenal sebagai sendi seluncur atau gliding joint yang memungkinkan gerakan relatif antar permukaan tulang yang saling bersentuhan, namun gerakannya terbatas pada pergeseran atau gliding seluncuran yang kecil pada sendi plana atau arthrodia. Dua permukaan artikularnya datar dan bergerak saling menggeser satu sama lain, tetapi tidak memungkinkan gerakan besar seperti fleksi, ekstensi, atau rotasi. Oke, berikutnya nama sendi yang termasuk dalam kategori articulatio plana atau arthrodia. 1. Sendi karpa, antara tulang karpa di pergelangan tangan, misalnya sendi antar scapuloid dan lunat. 2. Sendi antara vertebra. Sendi ini antaranya processus articularis pada vertebra tulang belakang. 3. Sendi sternoclavicular, antara tulang clavicula dan sternum, meskipun biasanya dianggap sebagai sendi yang lebih kompleks. 4. Sendi antar tulang tarsal. Beberapa sendi antar tulang tarsal di pergelangan kaki. 5. Sendi tulang panggul, sendi antara bagian panggul yang juga dapat dianggap sebagai arthrodia. Oke, selanjutnya sendi articulatio plana atau arthrodia mempertemukan beberapa tulang di berbagai bagian tubuh. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Sendi karpa mempertemukan tulang karpa seperti scapuloid, lunate, triquetrum, dan pisiform. Sendi vertebra mempertemukan truncasus, aricaris, antara vertebra di tulang belakang. 3. Sendi tarsal mempertemukan tulang tarsal di pergelangan kaki seperti antara talus dan calcaneus. 4. Sendi antara tulang panggul mempertemukan bagian tulang panggul meskipun lebih kompleks dalam strukturnya. 5. Sendi
stermoclavicular, meskipun agak lebih kompleks mempertemukan clavika dan sternum. Oke, selanjutnya kemungkinan gerakan pada sendi articulatio plana atau arthrodia adalah 1. Gerakan geser gliding. Tulang dapat bergerak satu sama lain dalam arah yang berbeda, tetapi gerakannya sangat terbatas. Ia adalah gerakan utama yang terjadi di sendi itu. 2. Rotasi minimal. Meskipun sendi ini tidak dirancang untuk rotasi, ada kemungkinan adanya rotasi minimal tergantung pada konteks dan struktur sendi. 3. Fleksibilitas. Meskipun tidak banyak sendi, ini memungkinkan sendi fleksibilitas untuk membantu dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Oke teman-teman, itulah video presentasi dari saya. Terima kasih.